Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Saya di sini Safira Amalia, sebagai perwakilan dari tim kami yang akan menjelaskan WBS. WBS atau Work Breakdown Structure. Baik, sebelumnya apa definisi dari WBS itu sendiri? Nah, WBS di sini adalah metode pengorganisasian proyek agar menjadi struktur pelaporan yang hierarkis. Lalu, fungsi dari WBS itu sendiri di dalam suatu proyek, WBS ini digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan supaya menjadi lebih mendetail begitu ya. Nah, hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik begitu. Baik, selanjutnya untuk pembuatan WBS ini sendiri perlu Bapak Ibu ketahui apa saja tools dan teknik yang digunakan. Berikut penjelasannya. Oke, jadi yang pertama ada expert judgment. Nah, expert judgment ini merupakan salah satu tools yang paling penting di project management yang digunakan dalam plan risk management untuk menilai input dan proses yang bertujuan mengembangkan project charter. Dalam artian expert judgment ini dianggap sebagai aset organisasi. Seperti yang di sini, expert judgment merupakan aset organisasi. Nah, selanjutnya ada pentingnya keahlian dalam penilaian. Jadi di sini penilaian ahli itu didefinisikan sebagai penilaian yang diberikan berdasarkan keahlian dalam area tertentu. Area itu apa saja? Ada area aplikasi, area pengetahuan, disiplin, industri, dan lain-lain yang disarankan sesuai dengan proyek atau kegiatan yang akan dilakukan. Nah, keahlian tersebut dapat disediakan oleh kelompok manapun atau orang dengan pendidikan khusus, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, atau pelatihan. Jadi tidak sembarangan ya di sini. Nah, intinya untuk proses ini keahlian harus dipertimbangkan dari individu atau kelompok dengan pengetahuan khusus itu tadi atau pelatihan dalam topik berikut, yaitu strategi organisasi, benefit management, pengetahuan teknis tentang industri dan area fokus proyek, juga durasi dan estimasi anggaran, dan yang terakhir identifikasi resiko. Tools selanjutnya yaitu ada data gathering. Maaf di sini ada sedikit salah ketik. Yang dimaksudkan adalah data gathering itu adalah merupakan berbagai macam teknik pengumpulan data yang dapat digunakan di proses ini. Nah, data gathering juga tidak terbatas pada ini saja ya, cuman yang di sini kami sebutkan ada yang pertama brainstorming. Brainstorming adalah teknik yang digunakan untuk menghasilkan dan mengumpulkan banyak ide yang terkait dengan persyaratan proyek dan produk. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, brainstorming yang biasa dilakukan dalam suatu proyek, begitu ya. Selanjutnya ada wawancara. Nah, wawancara ini tentunya Bapak Ibu sudah tahu, yaitu pendekatan formal atau informal untuk memperoleh informasi. Jadi biasanya dilakukan dengan tanya jawab seperti itu. Nah, biasanya kalau di sini ada mewawancarai peserta proyek yang berpengalaman, sponsor, eksekutif lainnya, dan para ahli masalah yang dapat membantu mengidentifikasi dari proyek yang akan dilakukan gitu. Nah, selanjutnya ada focus group. Focus group ini bertujuan mengumpulkan para pemangku kepentingan yang berkualifikasi dan juga para ahli masalah itu yang dipelajari dan sikap mereka tentang produk, layanan, atau hasil yang diajukan. Jadi bertujuan untuk sebenarnya sama ini ya, hampir sama dengan brainstorming gitu. Selanjutnya ada kuesioner dan survei. Seperti yang Bapak Ibu sudah tahu, kuesioner dan survei itu ya set pertanyaan tertulis yang dirancang untuk cepat mengumpulkan informasi dari sejumlah responden gitu ya. Yang terakhir ini ada benchmarking. Benchmarking sendiri dari Bapak Ibu mungkin sudah sering melakukan benchmarking di suatu perusahaan begitu.
yaitu membandingkan produk aktual atau yang direncanakan, proses dan praktik dengan organisasi yang sebanding, begitu. Jadi dibandingkan dengan yang lain. Tentu saja, tujuannya untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan menghasilkan ide untuk perbaikan, juga memberikan dasar untuk mengukur kinerja. Organisasi dapat dilakukan dengan membandingkan kondisi internal atau juga eksternal. Ya, terima kasih. Mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan tentang seputar tools dan teknik di WBS ini, bisa kontak saya di sini, ada email dan nomor telepon saya. Terima kasih. Assalamualaikum.